Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai asupan oral tidak adekuat dan perubahan nilai laboratorium pada pasien confirm COVID-19 PPOK eksaserbasi akut dengan respiratory failure tipe 2, chronic pulmonate, dan community acquired pneumonia. Apa sih COVID-19? Setelah COVID-19 ada infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus yang baru muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Kejadian COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Juni kemarin adalah sekitar 1.831.773 kasus confirm, di mana 1.680.501 pasien sembuh dan 50.908 pasien meninggal. Peningkatan harian kasus COVID pada tanggal 2 Juni sekitar 5.246 kasus setiap hari. Meskipun sebagian besar orang terjangkit COVID-19 mengalami penyakit tanpa komplikasi atau ringan, beberapa pasien akan mengalami penyakit parah serta memerlukan terapi oksigen dan sekitar 5% perlu masuk unit perawatan intensif karena adanya komorbid pasiennya. Mekanisme infeksi COVID-19 adalah virus COVID itu masuk ke saluran nafas atas, bereplikasi di sel epitel saluran nafas atas dan menyebar ke seluruh nafas bawah. Terus protein S dari virus itu berkaitan dengan reseptor di sel host dan akan menyebar seluruh tubuh, juga bisa ditemukan di usus, ginjal, dan pembuluh darah. Selanjutnya, translasi replika gen dari RNA genom virus akan bereplikasi dan akan transkripsi ke seluruh tubuh pasien. Ini saya ada hasil penelitian mengenai PPOK. Di sini ada kejadian prevalensi tingkat keparahan dan kematian pada pasien PPOK dengan COVID-19. Di mana dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun prevalensi PPOK atau COPD pada pasien COVID-19 sedikit, namun infeksi virus COVID-19 dapat meningkatkan keparahan dan kematian pada pasien PPOK sendiri. Terus untuk pengaruh infeksi COVID-19 terhadap status nutrisi, infeksi COVID-19 ini akan meningkatkan infeksi di pernafasan sehingga akan menyebabkan badai dan akan menyebabkan hiperkatabolisme yang menyebabkan peningkatan kebutuhan energi terkait usaha untuk pernafasan pasien. Serta ada peningkatan kebutuhan protein dan energi. Pada pasien tanpa ventilasi mekanik dapat terjadi anoreksia akibat infeksi, sesak, disosmia, disgeusia, stres, isolasi, dan lainnya. Pasien ventilasi mekanik yang tidak dapat mendapat nutrisi oral memiliki resiko tinggi mengalami malnutrisi. Muscle wasting akibat infeksi atau hipermetabolisme dan imobilisasi. Resiko malnutrisi pada pasien COVID-19 adalah pasien dengan komorbid penyakit kronik seperti gagal organ, obesitas dengan IMT lebih dari 40, diabetes mellitus, serta adanya kanker. Pasien geriatri, pasien dengan penyakit penyerta, komorbid, seringkali menutupi kondisi malnutrisi protein pasien seperti sarkopenia dan merupakan faktor prognosis yang buruk bagi pasien COVID-19. Pada pasien COVID-19 dengan hipoalbuminemia lebih beresiko memiliki prognosis buruk sehingga pasien-pasien COVID-19 yang ada komorbid itu akan meningkatkan risiko pasien untuk keparahannya atau kasusnya akan semakin malnutrisi pada pasien-pasien dengan komorbid ini. Untuk studi kasusnya, screening gizi, ada asesmen, diagnosa, intervensi, dan monitoring evaluasi. Untuk screening gizinya, pada pasien ini ada penurunan berat badan, ada penurunan asupan makan, serta adanya termasuk sakit berat. Sehingga total skornya sekitar 4 untuk MST-nya. Untuk asesmen gizi, pasien tuan N usia 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Sunda, pendidikan SLTA, bisa membaca peran dalam keluarga ayah,
Riwayat rokok ada 1-2 buah per hari. Untuk riwayat medis, riwayat penyakit dahulu, pasien memiliki riwayat sesak napas disertai bunyi mengi sejak 10 tahun yang lalu yang membaik dengan pemberian teofilin tablet. Namun keluhan sesak napas pasien mulai semakin berat sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien tidak memiliki riwayat jantung atau keluarga meninggal mendadak pada waktu muda, tidak memiliki riwayat diabetes, serta tidak ada riwayat hipertensi. Riwayat penyakit sekarang, pasien masuk rumah sakit dengan keluhan sesak nafas yang dirasakan terus-menerus, di mana keluhan membaik dengan istirahat. Tidak ada panas badan, batuk, dan mengi. Keluhan disertai dengan bengkak perut, cepat kenyang, tidak ada keluhan nyeri dada berdebar. Pasien dilakukan swab PCR dan dinyatakan positif COVID-19. Diagnosa medis pasien adalah confirm COVID-19, PPOK exacerbasi akut dengan respirasi failure tipe 2, chronic core pulmonate, dan community acquired pneumonia. Riwayat sosial ekonomi, pasien merupakan buruh harian lepas di perusahaan tekstil, istri sebagai pembantu rumah tangga dengan 2 orang anak. Keluarga pasien termasuk ekonomi bawah, perawatan pasien dibayar dengan BPJS dan PPI. Riwayat terkait gizi dan makanan. Untuk asupan makan 1 bulan sebelum rumah sakit, pasien sudah mengalami keluhan sesak dan perut mulai membesar sehingga menyebabkan pasien merasa cepat kenyang. Untuk asupannya sudah mulai berkurang sejak 1 bulan terakhir tersebut. Pasiennya makan hanya 2 kali utama dengan kadang ada selingan. Makanan pokoknya biasanya dikonsumsi sekitar 1,5 penukar, lauk hewani 2 penukar seperti ayam atau telur, ikan juga, nabati, kebanyakan tahu atau tempe. Sayur sekitar 1 penukar, jarang mengkonsumsi buah, lauk biasa diolah dengan digoreng. Serta suka ngemil kue 3-4 keping setiap 5 kali seminggu dan mengkonsumsi kopi 1 kali per hari dengan gula 2 sendok makan. Untuk asupan sebelum masuk rumah sakit, dapat dilihat bahwa asupannya sebelum masuk rumah sakit sudah kurang sekitar 50% dari kebutuhan pasien seharusnya. Untuk recall asupan makan di rumah sakit, pasien masuk di rumah sakit dengan diet awal gizi seimbang, bentuk makanan yang diberikan adalah lunak atau bubur. Asupan makan pasien awal masuk rumah sakit sudah berkurang karena ada sesaknya itu dan perutnya semakin membesar sehingga pasien merasa cepat kenyang. Pasien hanya makan bubur dari rumah sakit sekitar setengah penukar, kue setengah penukar, lauknya dimakan sekitar setengah penukar juga, tidak ada tambahan lain dari luar rumah sakit. Untuk recall asupan makannya semakin berkurang, hanya sekitar 30-40% dari kebutuhan seharusnya. Untuk riwayat terkait gizi dan makanan, pasien belum pernah mendapatkan edukasi atau konseling gizi. Pasien tidak memiliki alergi makan, tidak ada pantangan makan, aktivitas fisik sebelum masuk rumah sakit termasuk sedang, dan aktivitas fisik di rumah sakit bed rest. Untuk obat-obat yang digunakan ada ciprofloxacin, paracetamol, methylprednisolone, Lovenox, furosemid, asetilcysteine, Zenefit, zinc, omeprazole, ada vitamin C, vitamin D, remdesivir, ada Combifen. Untuk antropometri, berat badan pasien 1 bulan sebelum masuk rumah sakit sekitar 70 kilo. Berat badan sekarang saat masuk rumah sakit ini sebenarnya nggak diukur langsung karena pasien awal masuk kita dibantu sama perawat untuk menimbang berat badan pasien karena kita nggak masuk ruang pasien langsung dan itu ditimbang sekitar 68 kilo. Untuk tinggi badan pasien sekitar 160 cm, penurunan berat badan 2,8% dalam 1 bulan, IMT 26,5, status gizi termasuk overweight. Untuk komparatif standar IMT, kita menggunakan WHO tahun 2000, di mana IMT pasien termasuk overweight. Untuk hasil labnya untuk ureumnya memang agak tinggi, kreatinnya rendah, albuminnya rendah,
adanya interleukin 6 tinggi, dan hasil lab PCR-nya positif. Dari hasil lab adanya inflamasi pasien yang bisa disebabkan karena adanya infeksi PPOK sendiri ataupun bisa karena adanya virus COVID-19 gitu. Untuk hasil lab AGD pasien, untuk di sini bisa dilihat bahwa kalau untuk AGD-nya pasiennya jadi asidosis respiratori, di mana pasiennya diberikan terapi oksigen via NRM 10 lpm. Untuk fisik klinis pasiennya, kesadarannya kosmetis, pasien tanpa lemas, ada keluhan sesak, makin memberat, bengkak di perut, kenyang, pasien ada hilang lemak sebutan, tidak ada atrofi otot. Untuk tanda vitalnya, masih dalam batas normal, terus nggak ada mual, muntah, kembung, nafsu makan berkurang, ada udem sedikit di daerah perut. Tidak ada gangguan mengunyah, menelan, dan menghisap. Untuk kebutuhan energinya, komparatif standarnya saya menggunakan Micrin, di mana kalau untuk di rumah, proteinnya saya pakai 1,5 gram per kilogram berat badan, lemaknya 30%, dan proteinnya sekitar 50%. Karbohidratnya maaf, ini sisa dari, ini salah nulis ya. Untuk di rumah sakit, saya menggunakan faktor stresnya 1,3, aktivitasnya 1, di mana proteinnya juga 1,5 gram per kilogram berat badan, lemak 30%, dan karbohidrat sisa dari pengurangan protein dan lemak. Untuk diagnosanya, saya menggunakan NI 2.1, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan zat gizi karena ada infeksi COVID dan pasien PPOK, dan menurunnya daya terima makan karena adanya sesak, ditandai dengan recall asupannya, energi cuma 31,8%, protein, lemak dan karbohidratnya kurang dari 50%, adanya penurunan berat badan 2,8% dalam 1 bulan, hilang lemak sebutan, nafsu makan berkurang, dan cepat kenyang. Serta adanya perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan disfungsi paru atau adanya PPOK, ditandai dengan AGD pH-nya rendah, PCO2-nya tinggi, HCO2-nya tinggi, serta albuminnya. Intervensi yang diberikan tujuannya untuk meningkatkan asupan makan sesuai kebutuhan gizi dan kondisi pasien, memberikan diet sesuai kondisi pasiennya. Intervensi gizi diberikan dengan pemberian makan, edukasi gizi, serta koordinasi asuhan gizi dengan PPA lain. Untuk pemberian makannya, kebutuhannya sekitar 1846, cuma karena asupannya kurang dari 50%, maka untuk awal intervensi, saya targetnya kebutuhan energi basal dulu pasiennya. Bentuk makanannya diberikan dalam bentuk lumak, kuota oral, frekuensi 3 kali makan, 2 kali selingan, serta 4 kali 150 ml suplemen oral. Edukasi gizi, mengkomunikasikan rencana pemberian makan kepada pasien atau keluarga, jadwal pemberian makan, suplemen oral yang akan diberikan nanti, serta memberikan pengetahuan kepada pasien atau keluarga mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi selama infeksi COVID-19. Koordinasi asuhan gizi dengan dokter dan PPA yang perawat mengenai pemberian makan pasien dan sisa makan pasiennya. Untuk rencana monitoring dan evaluasi adalah asupan makan, 80% dari kebutuhan basal, waktunya setiap hari, hasil laboratorium albumin dan AGD, hasil mendekati normal sesuai pemeriksaan medik, fisik klinisnya dalam batas normal dilakukan setiap hari. Monitoring dan evaluasi. Untuk pada hari pertama ini, saya pemberian makannya masih dalam bentuk lumat ya, saring, 4 kali 150 suplemen oral. Di sini dilihat bahwa untuk asupan makan pasiennya dari basal pun baru 50% yang terpenuhi. Karena pasien itu sudah
saat sekitar jam 2 siang, pasien mulai terlihat semakin lemas, sesak semakin bertambah, pasien sering tidur dan kontak mulai tidak adekuat. Sehingga saat itu pada hari pertama intervensi ada rencana untuk dipasang NGT. Kesadarannya juga mulai menurun. Berdasarkan hasil AGD, pasien ini diberikan NRM 10 ppm dan nebulasi 6 jam sekali. Hari kedua, karena tadi asupannya memang masih berkurang dan ada rencana pemasangan NGT, jadi pemberian energi masih tetap sesuai bahasa pasien, tapi bentuk makanannya diubah cair dengan 6 kali pemberian dan 1 ekstra jus putih telur karena pasiennya hipoalemi. Untuk hari kedua, ini pemberian makanannya sudah per NGT, namun memang dari dilihat masih belum 50% dari basalnya, karena saat itu kondisi pasien sempat ada retensi, sehingga perlu dibelas lambung dulu, serta nanti biasanya sih dia setelah dibelas lambung, 3 jam setelah itu baru diberikan lagi, dicobakan susunya lagi. Kesadaran pasien di bawah pengaruh obat, pasien masih untuk terapi oksigennya masih diberikan RNM 10 ppm, dan pasiennya untuk hari kedua ada tambahan VIP albumin 20%, jadi ada peningkatan albumin dari hari sebelumnya. Untuk hari kedua, karena asupannya sudah per NGT cair, jadi diagnosa asupan oral nggak adekuat, sudah tidak ada, tapi berubah jadi NH 1,2, asupan energi nggak adekuat berkaitan dengan menurunnya daya terima makan karena ada penurunan kesadaran, ditandai sama recall asupannya energi, protein, lemak, karbohidrat kurang dari 50%, serta perlunya bantuan perawat untuk pemberian terapi. Untuk hari ketiga masih tetap diberikan cair, volumenya masih tetap, tapi memang hari ketiga ini dibandingkan hari kedua semakin menurun, di mana hari kedua tadi kan udah 40%, cuma hari ketiga semakin turun jadi hanya 30% pemberiannya. Karena pasiennya pada hari ketiga ini kondisi hemodinamiknya mulai tidak stabil dan perawat sudah menurunkan asupannya, jadi seharusnya sekitar 1.450 kalori, cuma pemberiannya itu biasanya karena kondisinya nggak stabil, 1 bungkus dibagi untuk 2 kali pemberian. Kesadaran di bawah pengaruh obat, pasien lemas, sesak semakin memberat. Pada hari ketiga ini, karena kondisinya sudah semakin tidak stabil, pasiennya diberikan oksigen via ventilator, dan hari ketiga pasien tidak diberikan terapi albumin lagi. Untuk hari ketiga, ada kolaborasi dengan dokter untuk saran pemberian nutrisi parental pada pasien. Hari keempat, targetnya karena kondisi pasiennya tidak stabil pada saat hari ketiga dan pemberian nutrisinya diberikan setengah sama perawat, jadi saya targetnya asupannya saya kurangi 50% dari basal pasien untuk pemberian nutrisinya. Tapi tetap 50% dari basal pun hanya sekitar 50%-nya yang bisa diterima pasiennya, karena tadi kondisi pasiennya semakin tidak stabil, kesadaran sulit dinilai, pasien masih terpasang ventilator. Pada hari keempat pasiennya diberikan terapi adrenalin, karena bisa jadi pasiennya kondisi hemodinamiknya tidak stabil, atau bisa jadi mungkin karena pasiennya ada henti jantung untuk sementara saat itu. Nah, karena pasien hemodinamiknya tidak stabil pada hari keempat ini, hari kelima kita melakukan kolaborasi dengan dokter dan perawat untuk melihat kondisi klinis pasien untuk hari kelima, apakah perlu diberikan nutrisi atau tidak. Jadi memang untuk hari kelima kita sepakat untuk di stop dulu pemberian nutrisinya sampai pasiennya hemodinamiknya stabil dulu. Nah, untuk hari kelima, karena kita sudah sepakat tidak diberikan nutrisi enteral dulu, untuk parental juga tidak diberikan nutrisi, apapun kondisi pasiennya semakin lama, semakin kurang bagus, pasiennya masih diberikan terapi ventilator,
pasien masih diberikan adrenalin karena hemodinamiknya nggak stabil itu. Dan pasiennya pada hari kelima ini adalah henti jantung dan diinfo ke keluarga untuk dilakukan keluarganya meminta untuk dilakukan BHD bila ada pasiennya nanti henti jantung dan sekitar pukul 10 pasiennya dinyatakan meninggal. Untuk kesimpulannya, asupan makan pasien semakin hari semakin turun karena ini bukan maksudnya karena pasien klinisnya juga kurang bagus, jadi memang asupan nutrisinya tidak bisa adekuat. Jadi semakin hari tiap hari asupannya semakin turun dari yang seharusnya. Kesimpulannya, pasien confirm COVID dengan comorbid memiliki risiko keparahan dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa comorbid. Pemberian nutrisi yang tepat serta sesuai kondisi pasien diperlukan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh pasien selama terinfeksi virus dan menurunkan angka kematian pasien. Diperlukan kolaborasi PPA, dokter sama perawat untuk monitoring mengenai kondisi klinis, asupan makan, dan hasil lab pasien sehingga dapat mengurangi kejadian malnutrisi dan angka kematian pada pasien COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada saran atau mungkin masukan dari ibu-ibu. Mungkin bisa didiskusikan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.